Prabu Arjuna Sosrobau, seri 102, Bambang Sumantri Perang Tanding. Namun di Kademangan Pudak Payung hanyalah singgah sebentar untuk santap siang, dan juga memberi kesempatan kepada kuda-kudanya untuk beristirahat, serta makan dan minum. Tidak banyak yang memanfaatkan peturasan penduduk untuk keperluan pribadi, karena perjalanan belum sampai setengah hari. Mereka masih bisa menahan diri. Perjalanan masih panjang, dan nanti malam masih harus bermalam di suatu kademangan pula. Ki Patih Citrowiryo pun sejak kemarin telah mengutus prajuritnya untuk menyiapkan tempat untuk bermalam, dan rencananya akan bermalam di Kademangan Gedangan. Ki Demang Gedangan juga telah mengutus Ki Jogoboyo Gedangan bersama seorang punggawa Kademangan untuk menemui Ki Patih di tempat peristirahatan itu. Sekalian ingin mengetahui segala pelaksanaan penyambutan di Kademangan Pudak Payung. Bersiapkan segala sesuatuannya sepantasnya Ki Jogoboyo, tidak perlu berlebihan. Yang penting para tamu itu bisa beristirahat, pesan Ki Patih Citrowiryo. Baik Gusti Patih, saut Ki Jogoboyo. Nantinya segala hidangan akan ditanggung oleh masing-masing pimpinan rombongan. Namun untuk tempat beristirahat, sediakan tempat sebagaimana menerima tamu keluarga. Terlebih ini adalah para raja dan para punggawa kerajaan serta para prajurit, pesan Ki Patih selanjutnya. Baik Ki Patih, kami paham maksud Ki Patih, berkata Ki Jogoboyo. Ki Jogoboyo masih sempat menemui Ki Demang Pudak Payung. Mereka mengatakan ingin belajar dari penyambutan di Kademangan Pudak Payung ini. Kami tidak bisa menyambut secara meriah Ki Jogoboyo, karena hanya mampir sebentar. Tentu di Kademangan Gedangan bisa lebih meriah, berkata Ki Demang. Kademangan kami hanyalah kademangan kecil, tidak sebesar kademangan ini, Ki Demang, jawab Ki Jogoboyo merendah. Riuh rendahnya penyambutan di Kademangan Pudak Payung akan segera berlalu. Para pemimpin rombongan telah membereskan segala tanggungan mereka. Bahkan mereka merasa terlalu murah ongkos sebagai pengganti jerih payah pelayanan warga. Demikian juga makanan dan minuman jauh lebih murah dari yang mereka perhitungkan. Namun warga merasa tidak rugi, bahkan merasa beruntung atas yang mereka terima. Para tamu puas, warga sebagai tuan rumah pun senang. Setelah segala urusan dibereskan, rombongan sangat besar itu pun segera bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Mereka puas atas penyambutan di Kademangan itu. Para warganya pun maupun para punggawa Kademangan semua ramah dan menyenangkan. Hidangan pun tak berkekurangan. Bahkan banyak pilihan. Walau mereka banyak yang dari negeri manca, namun mereka bisa menikmati sajian yang disajikan. Iring-iringan pun telah bersiap. Urutannya pun seperti sebelumnya. Warga kembali tumpah ruah di sepanjang jalan yang akan dilaluinya. Wajah-wajah segar dan ceria tampak pada hampir semua orang dalam rombongan itu. Banyak pula dari mereka yang memborong makanan yang bisa dibawa dalam perjalanan, terutama mereka yang naik kereta. Kuda-kuda bergodo prajurit terdepan sudah mulai berderap. Para prajurit melambai-lambaikan tangan sebagai tanda terima kasih dan berpamitan kepada seluruh warga Kademangan. Seperti sebelum-sebelumnya, warga dengan gegap gempita menyambutnya. Bahkan kini banyak yang mengibarkan berbagai dedaunan untuk mengimbangi lambaian tangan para prajurit. Kereta-kereta para putri Dumas dan Gusti Putri Dewi Citrawati
sengaja dibuka agar mereka leluasa menanggapi sambutan warga. Tak jauh berbeda sambutan warga di sepanjang perjalanan. Namun yang mengherankan, orang-orang yang berderet di pinggir-pinggir jalan bukannya semakin berkurang, namun semakin berjubel. Karena kabar iring-iringan para raja itu semakin tersebar luas. Bahkan warga dari kademangan-kademangan yang jauh pun meluangkan waktu untuk menyaksikannya. Lagi perempuan tua muda, bahkan anak-anak pun ikut berdesak-desakan. Mereka tak ingin melewatkan peristiwa langka dan istimewa yang mungkin tak akan terulang lagi. Bersambung.